Ya, 2 orang observer, sisanya jadi murid. Yang tunjuk atau gimana nih? Atau sukarelawan? Yang jadi guru dulu, kita pilih dulu ya. Yang jadi guru, silakan Bapak Ibu yang bersedia jadi guru. Untuk laki-laki Pak Rio. Serius. Oke Bapak Ibu, kita akan mencoba mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu. Tujuan kita tadi ya, tujuan kita simulasi tadi. Bapak Ibu, kali ini kita akan mencoba mendemonstrasikan pemahaman Bapak Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi melalui kegiatan simulasi mengajar. Dalam kegiatan simulasi kali ini, mari kita berbagi peran. Jadi Pak Rio setuju? Saya serahkan kepada Ibu, Bapak yang lain dulu, Bu. Siapa pilih Pak Rio? Tunjuk tangan. Sebagai apa Bapak Ibu? Guru ya? Oke, guru ya Pak Ferry? Ya, guru spesial. Mau nggak mau? Voting loh Pak Rio. Kemarin kan sudah Iya, sudah stres. Nah, musiskan lagi dia Pak Rio. Sudah stres loh saya kata dia. Iya, berarti kita pilih 1 Pak Rio sebagai gurunya, kemudian 2 sebagai observer yang bersedia observernya 2 orang, cewek 1 cowok 1 ada. Yang cewek silakan. Ayo, siapa mau? Ayo Bu Diana. Siapa yang setuju Bu Diana? Tunjuk tangan. Mau nggak mau Bu Diana? Iya. Yang cowoknya? Ya siapa? Pak Sahid. Pak Sahid. Ya. yang senior. Yang senior. Yang senior siapa sini? Pak Ferry senior. Pak Ferry. Oke, Pak Sahid apa Pak Arif? Pak. Satu mungkin dari Pak Anjur dan dari yang biar kolaborasi. Ini kan kami satu. Oh iya, satu PP, benar. Pak Anjur. Nah, mau nggak mau Pak Anjur? Bu Diana, Pak Rio satu PP, berarti mau nggak mau ya Pak Anjur ya observernya. Oke, udah terpilih ya. Maka perankanlah Bapak Ibu sesuai dengan peran masing-masing. Bisa kita mulai? Oke. Kemudian durasi mengajarnya itu hanya 1 JP, hanya 45 menit. RPP-nya 2 ya, 2 kali 35 ya. Ini kita mintakan simulasinya hanya 45 menit. Iya. Nanti sampai bagian akhir dari 45 menit. Semuanya terlaksana. Bisa bayangkan ya, kalian bisa terbayangkan ya. Oke. Kemudian kita mendapatkan gambaran bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dilakukan. Oleh karena itu mohon kerjasama Bapak Ibu semua agar bersungguh-sungguh mendalami peran masing-masing. Jika berperan sebagai guru, maka dalamilah dia sebagai guru. Begitu juga dengan yang lainnya. Bisa kita mulai? Iya, observernya boleh ambil, terserah mau ngambil posisi yang mana yang enak. Atau ditanyakan silakan. Coba, Pak. Silakan Bapak Ibu. Monggo Pak Said. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin ini Pak Rio, saya ingin menyampaikan apresiasi yang luar biasa karena kami semua akhirnya sangat terfokus dengan apapun yang Bapak lakukan begitu ya, sehingga Bapak bisa mengubah kami itu menjadi visual semua seperti itu pada pagi hari ini. Bagaimana kami mencoba memahami setiap gerakan, ekspresi wajah dan sebagainya. Saya rasa saya belum bisa sampai ke
masa yang seperti itu. Jadi ini juga pembelajaran bagi kita semua. Sebagian besar anak-anak kemungkinan besar adalah visual ya. Jadi memang sangat penting sekali ekspresi, tatapan mata, lalu gerakan-gerakan yang anak-anak, terutama anak SD, karena saya juga SD, itu akan sangat tertarik sekali dengan apapun yang dilakukan oleh gurunya, karena guru itu jadi model seperti itu ya. Di sini saya dapat mengambil pembelajaran, dan saya membayangkan tentunya jika yang Pak Rio tadi ajarkan di kelas Pak Rio yang sebenarnya mungkin bisa berkali lipat lebih sulit daripada yang ada sekarang seperti itu ya. Terutama saya bayangkan dalam pengerjaan tugas, lalu bagaimana siswa menyampaikan kesulitan dan bagaimana Pak Rio merespon kesulitan dari siswa tersebut seperti itu. Jadi yang ingin saya tanyakan, seandainya karena memang keterbatasan seperti waktu dan sebagainya, ketika siswa tidak mampu menyelesaikan tugas, sedangkan di satu sisi kita ingin menumbuhkan sikap positif bahwasanya agar siswa ini memang merasa kinerjanya itu mendapat penghargaan seperti itu. Itu bagaimana ya, karena keterbatasan mungkin sistem komunikasi tadi ya, karena bahasanya kan slow motion akhirnya gitu pembelajarannya Pak ya, kita tidak bisa secepat kita anak-anak yang normal seperti itu. Jadi misalnya dari beberapa tugas tadi seandainya itu tidak selesai, tapi kita ingin menumbuhkan emosional anak itu terjalin dengan gurunya seperti itu. Bagaimana ketika mungkin mereka menyampaikan bahwa ini memang belum sesuai dengan tujuan ataupun standar penilaian apa indikator hari ini, mereka tidak selesai menyelesaikannya, seperti mungkin Pak Arif sama Bu Ibu tadi tidak selesai, itu bagaimana? Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Di SLB terutama kurikulum yang digunakan itu lebih kepada sesuai dengan kebutuhan peserta didik, menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didiknya. Dalam artian begini, mungkin dari kami itu ada yang namanya tematik Pak, pembelajaran tematik. Mungkin di SD sudah mulai ya, di SD reguler. Di tempat kami itu sudah ada juga yang namanya tematik, bahwasanya ketika pembelajaran ini tidak selesai di hari ini, bisa kita ulangi lagi di waktu yang akan datang. Jadi waktunya bisa difleksibelkan sesuai dengan kondisi peserta didiknya. Ditambah lagi di sekolah SLB juga ada, kebetulan kan SMA ya Pak ya, ada yang namanya kegiatan vokasional, pembelajaran vokasional, keterampilan-keterampilan yang kita latihkan. Jadi dari sana peserta didik juga kita kasih semacam tambahan, semisalnya salah satu target yang kita ingin capai belum bisa dipenuhi oleh peserta didik kita, melalui kegiatan-kegiatan yang sifatnya vokasional, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Hal-hal itu yang mungkin dari SLB bisa dioptimalkan, karena di satu sisi juga waktu pembelajaran di SLB satu jamnya berbeda dengan di sekolah reguler. Contoh di SD itu kelas satunya kalau di SD reguler 35 kelas tinggi. Kalau kami cuma 30 Pak, beda 5 menit memang. Tapi memang ada yang bisa kita optimalkan melalui salah satunya adalah pembelajaran tematik tadi. Hari ini tidak selesai, kita kaitkan dengan pembelajaran selanjutnya. Jadi salah satunya adalah seperti itu yang pernah saya alami. Terima kasih. Oke, ada lagi silakan Bapak Ibu. Sama-sama Pak. Baru ingin observernya nambah lagi pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pasti kalau lihat Pak Rio tadi kita terpana ya Bapak Ibu. Rasanya terharu, sebegitu sabarnya seorang guru seperti itu. Soalnya Pak Rio kan normal seperti kita, tapi harus bisa menyesuaikan dengan murid-muridnya, sesabar itu. Nah di sini yang saya mau tanyakan Pak Rio mengenai diferensiasi produk, kan tadi membuat fitting ya. Nah di sini bagaimana Pak Rio mendiferensikan, membedakan produknya, apakah dalam bentuk produk itu berbeda hasilnya atau seperti apa? Kalau kami bahasa Inggris kan misalnya produknya boleh dalam bentuk video, boleh dalam bentuk tulisan, atau mereka sendiri yang bercerita. Nah kalau di anak-anak kita yang tunarungu ini seperti apa kira-kira Bapak membedakannya? Terima kasih Bapak. Terima kasih. Diferensiasi produk yang ada di tunarungu, karena memang satu kelasnya sudah heterogen ya, satu jenis ketunaan yaitu tunarungu. Jadi konten produknya juga kita buat sama Bu, kecuali ada satu kelas yang memiliki beberapa jenis ketunaan. Misalnya satu kelas itu ada tunarungunya, ada tunanetra,
ada autismnya, ada tunagrahitanya, kita akan membuat diferensiasi produknya, hasil produk yang mereka hasilkan. Contoh tunanetra misalnya, mereka bisa membuat semacam peta timbul atau menggunakan tulisan braille. Itu yang bisa kita tagih dari produknya. Kalau anak tunagrahita bagaimana? Anak tunagrahita bisa melalui mereka melihat gambar, mereka akan foto atau mereka akan download, mereka akan cetak, dan mereka akan tempel. Lebih mudah tingkatan dari jenjang kesulitannya ketimbang anak-anak tunarungu yang harus mencari di berbagai macam literasi. Lalu yang untuk anak autis bagaimana? Anak autis kita bisa coba dengan memberikan warna. Kita warnai gambar atau peta tadi, kita kasih warna. Anak kasih warna maksudnya, lalu mereka menentukan penjelasan. Diferensiasi produk ketika dalam satu kelas itu memiliki berbagai macam jenis ketunaan. Begitu Bu Diana. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kagum dengan Vario pembelajaran hari ini, mantap sekali. Yang ingin saya tanyakan pada anak SD, bagaimana penerapan X-breaking-nya pada anak yang tunarungu, kemudian tunanetra, dan iya, Baik, pertanyaan yang bagus buat saya. Praktek Pak langsung Pak. Bagaimana cara? Jadi kalau di dalam pembelajaran yang kita maksudkan diferensiasi itu termasuk dalam diferensiasi proses ya, kalau saya melihatnya. Jadi kalau salah satunya di tunarungu, X-breaking-nya yang modal kayak tadi, visual. Bagaimana kita menerapkan yang sifatnya anak konsepnya melihat kita, jadi fokusnya melihat kita langsung. Lalu bagaimana dengan tunanetra? Mereka berarti anak-anak yang audio ya, jadi kepada pendengaran mereka. Salah satunya bagaimana? Ya tadi anak-anak tunanetra, Bapak Ibu mungkin saya lihat ya di dangdut akademi atau di mana-mana, mereka kebanyakan suaranya bagus-bagus. Nah biasa kita X-breaking-nya sambil nyanyi, sambil mereka mungkin kayak dubbing gitu ya. Jadi kayak misalnya film kartun, Patrick dan Sketchpad gitu ya misalnya. Mereka akan mencoba untuk menirukan. Jadi kan lebih menarik mereka gitu. Lalu bagaimana dengan tunagrahita atau kemampuan IQ di bawah rata-rata? Yang menarik bagi mereka adalah yang sifatnya audio dan visual. Berarti kita menggunakan fokusnya, kita tampilkan, kita coba untuk nyanyi bersama dan sambil bergoyang bersama. Kalau yang anak tunagrahita, begitu mungkin itu. Terima kasih. Baik, ada lagi? ini laris manis Pak ya. Ya. Terima kasih Pak Rio. Sedikit pertanyaan dari kami yang guru SD dengan menghadapi siswa yang umum dengan kesempurnaan, terkadang agak susah kita ingin memeratakan keberhasilan siswa dalam kelas itu. Artinya satu kelas itu umpamanya kita belajar tentang satu tambah satu harus tahu semuanya dia. Terkadang ada yang tidak paham. Kita kembalikan ke siswa yang tanda kutip ada kekurangannya. Bagaimana Pak Rio menghadapi permasalahan mungkin siswa si A ini agak lebih paham, mungkin yang duduk di sebelahnya agak susah memahami dari Pak Rio, sampai nanti jam pulang mungkin ada yang belum memahami. Bagaimana trik-triknya? Terima kasih. Terima kasih Pak Rik. Kembali lagi, kalau dalam pembelajaran diferensiasi ini termasuk ke dalam diferensiasi konten. Berarti ketika dari asesmen awal kita melihat kondisi peserta didik
kita kemampuan IQ-nya berbeda satu dengan yang lain, kontennya yang akan kita sesuaikan. Berarti misalnya contoh ada anak tunagrahita atau kemampuan IQ-nya di bawah rata-rata dengan borderline kemampuannya, dengan anak-anak yang mild misalnya kemampuannya di bawah rata-rata. Jadi ketika kita sudah asesmen mengetahui kondisinya, kontennya kita bedakan. Kita hari ini latihan menggunakan penjumlahan bersusun 3 misalnya untuk anak-anak yang kemampuannya di atas rata-rata. Untuk mereka yang kemampuannya di borderline, kita akan kasih di penjumlahan bersusun 2. Lalu yang di mailnya atau yang di paling bawahnya kita gunakan cuma di 1 saja, bersusun 1 saja. Nah, tingkatan-tingkatan inilah yang diferensiasi konten yang saya sampaikan tadi, yang bisa melihat bagaimana kondisi peserta didik kita. Karena kalau dipaksakan pun tidak akan bisa ya Pak ya. Ibarat kata itu kalau gelas sudah tahu maksimalnya segini, segini kita mau isi lebih, jangan pasti akan udah. Nah, ketika gelasnya segini, ternyata di sini ada lubang, dia tidak akan bisa penuh. Jadi kita menyesuaikan dengan kondisi peserta kita. Bagaimana konten, bagaimana materi yang kita sampaikan itu sesuai dengan kebutuhan mereka. Itu begitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Rio. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, kita telah melakukan 4 kata saja. Kemudian nanti kita buat lingkaran. Nah, siapkan 4 kata dulu sebelum kita membuat lingkaran. Kata dari pembelajaran berdiferensiasi WK, konten, produk, materi, proses, konten, produk belajar, konten, proses, produk, pemetaan, konten, produk, pemetaan, proses, konten, produk, pemetaan, sama mengakomodir kebutuhan anak. Jadi 7 ya. Bermakna menarik, tantangan, inovatif. Unik, menarik, beda, penting. Mantap, dedikasi, luar biasa, menarik. Belajar, rajin, semangat, dan inovatif. Menyimpulkan dari kata-kata tersebut. Dalam waktu sekian menit mau nampung semua kata mungkin tidak tersimpan ya, tapi boleh saya tambahkan atau mungkin kurang, sama maaf. Jadi pembelajaran berdiferensiasi menurut saya adalah pembelajaran yang berkolaborasi yang didesain oleh guru untuk mengakomodir kebutuhan siswa yang berbeda, yang meliputi 3 aspek. Yang pertama adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, yang ujungnya adalah guna menciptakan kepuasan kepada peserta didik sehingga peserta didik bisa menjadi anak-anak yang kreatif dan inovatif serta anak-anak yang berkarakter.